Halo, selamat siang saudara. Komisi Pemilihan Umum hari ini kembali menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Iya, Mbak Dok, tersisa 4 provinsi lagi yang akan dirapat plenokan, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Ya, laporan terkininya akan kami hadirkan bersama dengan sejumlah informasi menarik lainnya seputar pemilu hari ini. Bersama saya Maido Pelfrina. Dan saya Ivona Sution di laporan khusus jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional. Hari ini 4 provinsi akan melakukan rekapitulasi nasional. Keempat provinsi yang melakukan rekapitulasi pada hari ini yakni Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. KPU telah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 34 provinsi. Sedangkan untuk pemilu di luar negeri, saudara, ada 128 PPLN yang telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Dari 34 provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi, pasangan Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Hari ini kami rencanakan untuk melanjutkan pleno rekapitulasi nasional secara terbuka untuk 4 provinsi yang masih belum. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Sementara itu, saudara, hingga 19 Maret 2024 jam 11:04 suara yang masuk ke KPU untuk pemilu legislatif mencapai 546.320 suara dari 823.378 TPS. Sedangkan untuk pemilu presiden hingga jam 11:30 tadi mencapai 647.618 suara dari total 823.378 TPS. Sementara jumlah suara di 128 pemilihan luar negeri yang dinyatakan sah sebanyak 671.366 dan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 16.612. Dalam proses rekapitulasi suara panel A Senin kemarin, KPU menghitung suara pemungutan suara ulang atau PPSU di Kuala Lumpur, Malaysia, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Untuk Pilpres, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan memperoleh 6.266 suara, kemudian disusul pasangan Anies Muhaimin dengan 4.674 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud dengan raihan suara 1.134. Sebagai informasi, saudara, pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dilakukan setelah 7 PPLN Kuala Lumpur diduga memalsukan data dan daftar pemilih tetap. Paslon 1 4674. Paslon 2 6266. Paslon 3 1134. 5 Romawi, data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 12074. B. Jumlah suara tidak sah 283.
Sementara itu, Saudara, berdasarkan hasil penghitungan suara di KPU per hari ini 19 Maret 2024 jam 11:07 waktu Indonesia Barat tercatat jumlah suara yang masuk mencapai 546.321 suara dari 823.378 TPS. Berdasarkan suara yang masuk, PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak 16,38%. Suara terbanyak kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan 15,05%, kemudian disusul Partai Gerindra dengan 13,31%. Selanjutnya, Saudara, posisi keempat ditempati Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 11,53%. Kemudian Partai Nasdem dengan raihan 9,43% dan selanjutnya diikuti Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan raihan 7,49%. Partai Amanat Nasional PAN dengan 6,95% dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 4,01%. Kemudian, Saudara, berdasarkan hasil rekapitulasi suara berjenjang melalui rapat pleno KPU hingga 19 Maret jam 11:30 waktu Indonesia Barat, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 24,50% atau 31.392.090 suara. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 58,82% atau 75.363.052 suara. Sedangkan untuk calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 16,68 suara atau persen atau totalnya 21.372.361 suara. Dan data tersebut, Saudara, berdasarkan hitung suara di halaman resmi dari KPU. Saudara, kami akan tampilkan kepada Anda dari hasil sementara pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di 34 provinsi. Pasangan Prabowo Gibran unggul sementara di 32 provinsi. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin unggul sementara di 2 provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Tapi ini adalah hasil sementara. Tentu saja kita akan tetap menunggu hasil resmi dari KPU RI. Lebih lengkapnya, informasi terkini seputar rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di KPU RI Jakarta. Dian, seperti apa hasil rekapitulasi hingga hari ini? Ada berapa provinsi lagi yang belum selesai rekapitulasi nasional? Ya, untuk hasil rekapitulasi final tentu masih harus kita nantikan bersama, Ivo. Tapi sampai dengan hari ini tersisa 4 provinsi lagi yang masih harus melaksanakan rekapitulasi suara, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan. Nah, untuk hari ini sampai beberapa saat yang lalu saya pantau rekapitulasi suara belum dimulai, meskipun memang sudah dijadwalkan bahwa rekapitulasi ini akan dimulai untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku. Karena dimulai secara bersama-sama rencananya, maka akan rekapitulasinya akan menggunakan metode 2 panel. Nah, kita tentu akan cermati nanti hingga pukul berapa rekapitulasi suara Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku akan selesai, karena ada 2 provinsi lagi yang masih diupayakan proses rekapitulasinya bisa selesai hari ini, yakni Papua dan juga Papua Pegunungan. Meskipun terakhir informasi yang kami terima, kedua provinsi di bagian Indonesia Timur ini, Papua dan juga Papua Pegunungan, belum tiba di gedung KPU Jakarta Pusat sampai dengan saat ini. Nah, meskipun KPU menargetkan bahwa proses rekapitulasi ini bisa selesai pada hari ini secara keseluruhan 38 provinsi, tetapi nampaknya memang KPU juga masih membuka opsi kalau nanti penetapan atau pengumuman hasil pemilu 2024 dilakukan pada tanggal 20 Maret atau pada esok hari. Artinya memang KPU ingin memaksimalkan tenggat atau batas waktu terakhir penetapan pemilu 2024.
Nah, tentu itu nanti akan kita pantau bersama, Ivo, karena memang masih tentatif dan sangat dinamis sekali. Jadi kita pantau bersama nanti apakah KPU akan langsung mengumumkan setelah selesai rekapitulasi atau nanti akan ada jeda waktu. Nah, sampai dengan saat ini terpantau sudah 34 provinsi yang selesai melaksanakan rekapitulasi suara seperti yang Anda sampaikan, bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini unggul telak karena tadi perolehan suaranya mencapai sekitar 58%, unggul di 32 provinsi dan memperoleh suara terbanyak di pemungutan suara luar negeri, disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin yang unggul di 2 provinsi, Sumatera Barat dan juga Aceh, sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud sampai dengan saat ini belum unggul di provinsi manapun. Nah, kita pantau hari ini siapa nanti yang akan unggul di proses atau di penghitungan suara provinsi Jawa Barat maupun juga Maluku yang nampaknya sebentar lagi akan dimulai. Ivo. Sebenarnya menjadi kendala KPU Jawa Barat ini belum dirapat plenokan, Dian. Ya, kalau disampaikan oleh Komisioner KPU ada beberapa kendala memang, Ivo. Pertama adalah kendala penanganan pelanggaran. Jadi memang Jawa Barat ini karena daerah pemilihannya cukup banyak, maka proses rekapitulasi di tingkat provinsinya juga kompleks begitu ya. Sebenarnya mulai dari PPK, kabupaten kota hingga tingkat provinsi ini ada dinamika karena ada sejumlah dugaan pelanggaran baik itu pada saat teknis rekapitulasi maupun juga pada saat proses pemungutan suara karena ada beberapa TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, kemudian juga sanggahan-sanggahan dari saksi paslon maupun juga saksi parpol yang menilai ada penggelembungan suara di tingkat atau untuk calon legislatif, sehingga memang perlu pencermatan ulang begitu ya, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat itu yang dijelaskan oleh Komisioner KPU, sehingga memang agak terlambat proses rekapitulasinya dari yang sudah dijadwalkan, karena seharusnya Jawa Barat itu melaksanakan proses rekapitulasi pada hari kemarin, Senin 18 Maret. Nah, kemudian juga ada kendala geografis, terutama untuk daerah-daerah yang ada di bagian timur, karena tentu saja kita tahu proses rekapitulasi tingkat nasional harus dilakukan di Jakarta, sehingga membutuhkan waktu untuk KPU daerah, utamanya adalah Papua dan juga Papua Pegunungan dan juga Maluku untuk bisa sampai di gedung KPU Jakarta Pusat. Nah, yang menarik juga, Ivo, bahwa sejak hari kemarin pengamanan ini sudah diperketat di area gedung KPU, jadi ada pengamanan berlapis, penutupan jalan juga sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Karena memang informasinya nanti sore juga akan ada unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat, tapi ini kita belum tahu elemen masyarakat mana yang akan melakukan unjuk rasa. Tapi biasanya kalau unjuk rasa yang dilakukan depan KPU ini memprotes soal penyelenggaraan pemilu, proses rekapitulasi yang dianggap tidak transparan dan lain sebagainya. Nah, KPU menilai unjuk rasa ini adalah hal yang lumrah dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Jadi ya kita pantau bersama nanti. Pertama adalah apakah seperti apa jalannya proses rekapitulasi dan kemudian juga apa tuntutan elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Ivo. Berarti kapan kira-kira Dian target KPU RI menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 ini? Ya, targetnya adalah maksimal batas waktu, Ivo, yakni 20 Maret. Tapi sekali lagi ini akan kita cermati bersama karena Komisioner KPU Agus Melas menjelaskan kepada wartawan target rekapitulasinya selesai 19 Maret, tapi membuka kemungkinan penetapan pemilunya bisa dilakukan besok. Nah, meskipun sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asyari juga menjelaskan prinsipnya adalah efektif dan efisien. Jadi kalau sudah selesai rekapitulasi, maka penetapan juga akan langsung dilakukan. Nah, jadi kita pantau ini teknisnya mana yang akan dilakukan oleh KPU. Apakah nanti akan langsung menetapkan hasil pemilu sesaat setelah rekapitulasi selesai atau nanti akan ada jeda waktu. Tapi yang jadi pertanyaan kan kita juga harus memastikan apakah proses rekapitulasinya betul-betul selesai, target akan selesai pada hari ini atau setidaknya malam hari ini. Ivo. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali.